Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Mel di Subang, Jawa Barat. Setelah Polda Jawa Barat menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini adalah tersangka Yosep, kemudian juga Danu, Mimin, Arigi, dan juga Abi. Kemudian ada beberapa hal yang sudah kita bahas, misalnya adalah mengenai tentang handphone Amel. Amel itu memiliki 3 handphone, tetapi yang hilang adalah satu, mereknya adalah Samsung M12. Ini adalah handphone yang biasanya dipakai untuk Amel untuk keseharian. Jadi Samsung M12 ini kayaknya ya, ini beberapa sumber bilang ini adalah handphone yang buat nelpon, buat SMS. Nah, karena kebiasaan Amel memiliki 3 handphone tersebut dengan fungsinya masing-masing. Kalau untuk handphone merek lainnya, Amel lebih menggunakan untuk internet, tetapi yang Samsung M12 ini lebih untuk aktivitas telepon dan juga SMS. Ini yang memberikan petunjuk. Kalian masih ingat, di tahun 2021 lalu ada salah satu sumber istimewa yang berasal dari warga sipil di kawasan Jawa Barat, yang dia ini membantu untuk membuat analisa terkait dengan dari email, dari lokasi handphone diberikan informasi tentang titik koordinat. Saat itu sumber ini memberikan informasi bahwa, Anjas, kamu tahu tidak, saya itu sudah berhasil mengolah data dari beberapa hal dan juga sumber bahwa ternyata Samsung M12 handphone miliknya Amel itu hidup di tanggal 18 Agustus 2021, tepat di hari pembunuhan, itu sekitar jam 7.38 waktu Indonesia Barat. Dia mengaku, saya sudah mendapatkan, Anjas, titik koordinatnya. Bahkan ini kan dia bilang ya waktu itu bahwa titik koordinat tersebut setelah dia dapatkan, dia langsunglah datang ke area tersebut, dan pada saat dicek itu mencengangkan. Ini tahun 2021 ya, di saat itu. Dia bilang, saya kaget, Anjas. Kenapa, Pak? Saya bilang kaget. Waktu saya cocokkan dengan titik koordinat tersebut, loh kok lokasinya itu ada di rumah salah satu saksi. Saat itu saksi, tapi sekarang dia sudah menjadi tersangka. Itu adalah Danu. Saat itu aku tidak bisa menyebutkan nama tersebut Danu, karena ini akan menjadi satu hal yang luar biasa. Karena kan saat itu, sorry, ini kursinya masih bermasalah, maaf ya teman-teman, jatuh. Jadi karena saat itu kan pro kontra terkait Danu itu masih tinggi sekali. Banyak yang menilai tidak mungkin Danu tega terlibat dalam kasus pembunuhan ini dengan latar belakang dia yang lugu, baik, dan sebagainya. Tapi karena untuk menghindari konflik saat itu, aku cuma mengatakan bahwa titik koordinat ini ada di rumah salah satu saksi yang jaraknya atau lokasinya berada antara rumah TKP dan juga Polsek Jalan Cagak. Oke, kemudian aku cocokkan dengan Yosep di sini. Karena Yosep memang dari awal sudah sangat mencurigakan. Tidak hanya bagi aku pribadi, masyarakat, netizen pun juga sama. Kemudian aku cocokkan bahwa Yosep kan mengaku ya, tiba di lokasi TKP itu jam 7.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian jam 7.24, Yosep sempat telepon handphonenya Amel karena dia mau tanya nih, kok parkirnya seperti itu, mobilnya miring. Statement ini aja sudah membuat kita bertanya-tanya dan juga curiga. 7.15, Yosep tiba di lokasi, ngelihat rumahnya itu berantakan, banyak ceceran darah di mana-mana. Dia malah nyiram-nyiram, bersih-bersihin. Bahkan setelah dia nyiram-nyiram bersih-bersihin, kan kalau 7.15 menuju 7.24 itu kan ada jaraknya sekitar ya 9 atau 10 menit ya kurang lebih. Itu malah nelpon Amel, niatnya adalah mau nanya kenapa kok parkir mobilnya seperti ini. Ya anak sama istri hilang tapi kok yang dicari malah harta mulu gitu. Menanyakan kan aneh bagi aku pribadi. Ya, sematre-matrenya orang masa sampai segitunya. Kemudian di jam 7.26 WIB, Yosep kemudian gak bisa menelpon si Amel ya, HP-nya Amel. Kemudian 7.26, 2 menit kemudian dia nelpon handphonenya Yoris. Tapi yang angkat adalah istrinya Yanti. Nah, kemudian jam 7.30 dia ketemu dengan Mang Ujang. Ini memang sudah diakui, Mang Ujang ini adalah salah satu orang yang bekerja di kawasan tersebut. Dia lagi membersihkan rumput mungkin di depan rumah TKP. Dan di situ dikatakan bahwa dia setelah menemui Mang Ujang, dia menuju ke lokasi Jalan Cagak. Nah, ternyata rumahnya Danu itu setelah aku cek dengan beberapa sumber dari kawasan Jalan Cagak, mereka mengatakan bahwa memang benar ya rumah Danu itu
lokasinya kalau kita mau ke Polsek Jalan Cagak, dari TKP harus ngelewatin situ. Ternyata itu adalah benar. Dan handphone tersebut kok bisa hidup, Anjas? Bisa apa? Bisa hidup, bisa terdeteksi karena ada kiriman pesan dari operator. Mungkin kita kan sering sebel ya, di manapun lah, di Thailand, Indonesia juga sama. Tiap hari itu kayaknya yang selalu meng-SMS kita tuh adalah operator gitu. Tapi ada baiknya juga, ternyata gara-gara si pelaku saat itu menghidupkan handphonenya Amel, ada SMS masuk dari operator. Itu adalah detik terakhir handphonenya Amel bisa terdeteksi di lokasi terakhir. Nah, berarti siapa yang bawa ini? Karena kita sudah punya 2 tersangka. Ada Yosep, ada juga Danu yang sudah menjadi tersangka. Berarti ya, kemungkinan sangat besar itu adalah handphonenya pertama sih dibawa Yosep mungkin. Kalau aku sih menduganya ya, ini dibawa sama Yosep. Kayaknya sih dibawa sama Yosep ya, karena kan Yosep juga sempat mampir ke rumah Danu gitu. Walaupun waktu itu ada perdebatan rumah Danu. Yosep itu kan bilang bahwa dia mampir ke rumah Danu. Mampir ke rumah Danu itu cuman ngomong dari luar aja, ada Danu nggak? Tapi dia ngomong sama ibunya. Sorry, jatuh lagi nih kursinya. Dia ketemunya sama ibunya Danu doang, Waida kan ya, bahwa ya iya gitu. Terus ada yang pro kontra loh. Kok si Danu bisa ngerti ya? Kok pada saat dia mendengar statementnya Yosep bahwa di rumah ada kemalingan tuh gitu. Tapi ada yang ngomong, enggak, itu di rumah ada pembunuhan. Padahal katanya awalnya nggak tahu. Pokoknya ya namanya kebohongan gitu ya. Pasti bakal ada keceplosan-keceplosan yang tidak masuk akal. Nah, seharusnya titik koordinat ini kan sayang sekali ya. Salah satu hal yang bisa menjadi alat bukti yang kuat, tetapi sepertinya dari penyidik tidak berhasil mendapatkan ini. Tidak berhasil mendapatkan ini, apakah karena ada dugaannya orang-orang yang sengaja mempersulit untuk ke arah sana? Karena bagi aku juga cukup janggal ya, warga sipil aja, ini videonya hampir 2 tahun yang lalu, orang itu bisa memberikan data ke aku, tapi masa penyidik kok bisa nggak kedapatan? Menurut aku tuh ya, jujur ya teman-teman ya, with all due respect untuk semua penyidik ya, dengan kerja kerasnya, yang dulu dan juga sekarang. Tapi emang nggak bisa menutup mata ya, kayaknya ini ada oknum-oknum sih, dugaanku sangat kuat. Maksudnya logikanya ini orang yang ngirim ke aku adalah warga sipil. Dia bisa dapat datanya gitu loh. Tapi kok penyidik sepertinya tidak menjadikan ini sebagai salah satu temuan yang luar biasa. Itu unik sekali peristiwa ini. Jadi, dan ternyata dari situ ya luar biasa. Nah, terus sekarang gimana Anjas? Kan yang dijadikan tersangka 5, tapi yang baru ditahan cuma 2 gitu. Si tersangka Yosep dan juga Danu. Kemudian bagaimana dengan istrinya Yosep yang kedua beserta kedua putra tirinya? Apakah mereka ini tidak ditahan? Menurut aku sih kayaknya bakal bentar lagi akan dilakukan penahanan. Karena seperti aku bilang ya di video sebelumnya, ada dugaan, ada beberapa orang yang bilang bahwa Yosep itu sudah break out. Dia sudah pecah telur gitu. Dia sudah akhirnya mengakui bahwa memang dia ada di malam hari itu. Karena walaupun Yosep tidak mengaku, hitung-hitungan secara di atas kertas secara hukum ya. Kalau kuasa hukumnya Yosep juga pasti sudah paham. Hitung-hitungan di atas kertas, Yosep itu sudah tidak bisa lagi berkilat. Ada 2 noda merah, darahnya Bu Tuti dan juga Amel di bajunya. Terus juga ada keterangan dari Danu. Itu gimana mau mengelaknya lagi? Dan seperti dari Polda Jawa Barat selalu menegaskan bahwa kami itu nggak butuh pengakuan dari tersangka. Mereka boleh membantah, menyangka apapun, tetapi tetap hakim ataupun juga nanti tahapan pertama ini adalah nanti akan diserahkan ke kejaksaan. Kalau sudah ada 2 alat bukti yang kuat, itu sudah menjadi salah satu pertimbangan hakim nanti untuk putusannya. Putusan untuk kasus ini nggak main-main teman-teman. Ini kan kejadian di tahun 2021. Jadi masih ada potensi sangat kuat ini akan menjadi hukumannya seumur hidup sih. Kalau hukuman mati, I'm so sorry to say, kayaknya agak sulit ya untuk era sekarang. Karena yang hukuman mati itu juga masih menjadi perdebatan dunia internasional ya, apakah ini boleh atau tidak. Dan bukan cuma di Indonesia yang memiliki pro dan kontra mengenai hukuman mati tersebut, tetapi juga negara-negara maju seperti Amerika, Australia, dan beberapa negara lainnya, mereka sudah menghapuskan hukuman mati. Tapi walaupun mereka tidak ada hukuman mati, hukuman penjaranya itu nggak main-main loh. Kalau mereka tuh hukuman penjara bisa 100 tahun, bisa 150 tahun, bisa 80 tahun. Ya, kalian bisa cek aja di dunia ini. Orang yang bisa hidup sampai 100 tahun kan boleh dibilang ya nggak banyak ya.
apa boleh nggak kita sebut dalam hitungan jari? Itu sama aja sebenarnya hukuman seumur hidup, karena seumur hidup manusia kan rata-rata gitu 70, 80 juga sudah meninggal dunia, pada umumnya adalah seperti itu. Ya, ini adalah jejak digital yang nggak bisa kita pungkiri. Jadi kalau kalian yang setia mengawal kasus Subang 2 tahun terakhir ini, ya kalian sudah mengerti ya apa-apa yang sudah kita bahas. Dan kalau kalian mungkin mau mengecek kembali, kalian bisa cek aja di playlist YouTube ini. Kalian akan melihat dari proses awal episode pertama sampai di tahapan penetapan tersangka ini. Jadi buat teman-teman ataupun ada sejumlah orang ya, aku lihat komentarnya di media massa, ya, misalnya kayak Reza Indragiri sih, dari ahli psikolog forensik, dengan segala hormat yang beliau mengatakan, kan aku lihat rekamannya begini, kalau sekonyong-konyong penyidik menemukan ada 2 noda merah atau darah di baju Yosep, itu harus dipertanyakan. Ini nggak sekonyong-konyong Pak Reza Indragiri, ini sudah 2 tahun yang lalu. Kalau nggak percaya, cek aja di YouTubeku, pembahasan mengenai 2 noda merah itu udah banyak banget, dan itu sudah lebih dari 2 tahun yang lalu. Jadi nggak sekonyong-konyong gitu. Jadi jangan sampai hanya gara-gara ya statement 1-2 orang yang berusaha mematahkan alat bukti, lantas kalian percaya kerja keras yang dilakukan oleh banyak pihak, lantas hilang begitu saja. Ya, kalian juga bisa berpikirlah mana yang lebih masuk akal atau tidak. Walaupun ini bukan di pengadilan ya, tentunya nanti tahapan terakhir adalah di persidangan nanti. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku, agar kalian tidak ketinggalan setiap kali aku update terkait pembahasan kasus Subang. Sampai jumpa.